yang realistis itu harusnya dihentikanlah penggunaan APBN untuk membiayai IKN. Itu yang paling realistis. Mau menurut saya itu yang paling penting di antara itu semua ya Bang. Mau ASN jadi atau tidak, tetapi buat publik dan kacamata keilmuan saya, penggunaan APBN di era Pak Prabowo 2025 sampai 2029 ini harusnya segera dihentikan. Itu yang paling realistis. Mengingat banyaknya program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan ini adalah janji kampanye beliau. Makan bergizi gratis, 490 triliun, mirip dengan IKN. Belum lagi 3 juta rumah, 600 ribu rupiah per orang untuk 3 juta kepala keluarga selama 20 tahun. Itu 21,3 triliun dibutuhkan untuk mensubsidi bunga dari 3 juta orang ini. Belum lagi swasembada pangan, belum lagi program food estate dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau langkah yang realistis menurut saya Bang Karni, harusnya Bang Andrinov bilang daripada digunakan untuk IKN ya lebih baik di stop saja. Nah tinggal otorita IKN itulah berpikir ini mau seperti apa, apakah investasi pemerintah dalam dari 2022 sampai 2024 itu mau dijadikan sangkos, biaya sampah, atau ini sebagai investasi. Nah tinggal mereka memikirkan itu, kalau seandainya mereka itu melanjutkan investasi, kan dalam skemanya ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu paling besar itu angkanya itu. Kalau APBN kan 20%, kalau KPBU itu bisa 60%. Sisanya BUMN dan BUMD. Nah saya kira otorita IKN inilah menjadi gagah ketika dia katakan kita nggak perlu APBN, kita akan carikan investor yang beneran untuk meneruskan IKN ini supaya dia tidak sia-sia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan menyikapi Bang Andrinov tadi, Bang Andrinov kan sampaikan bahwa ini yang paling realistis memang harus ASN ditunda. Kemarin-kemarin itu Pak Jokowi itu ngotot sekali. Sebelum saya Oktober itu 2024 itu selesai jabatan, ASN akan diberangkatkan. Saya ingat statement itu. Ya, saya kan bukan Pak Jokowi. Iya, maksud saya adalah maksud saya adalah ambisi yang begitu kuat RI1 kemarin, tapi kemudian tiba-tiba menjadi tidak berlanjutan. Makanya saya setuju sekali dengan judulnya Bang Karni ini. Ini memang dari statement bahwa ASN itu tidak akan berangkat atau tidak akan dipindahkan sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan, itu adalah perpisahan jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam soal IKN. Saya katakan demikian itu dalil yang sangat kuat karena desain IKN ini kan mengundang investor karena ada orang yang akan menghuninya. Dan orang pertama yang menghuninya itu adalah yang namanya ASN. Jadi ini sangat core dalam dunia investasi. Karena gimana pun juga kalau nggak ada keramaian ini tidak akan ada profitable di situ. Nah sementara orang pertama yang didesainnya tidak akan ke sana sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan. Ini kan samanya sebetulnya tanda kutip kegagalan dalam IKN, kegagalan dalam investasi. Yang ketiga saya ingin sampaikan. Sebagai publik, saya merasa anggaran yang direalisasikan oleh IKN ini total dari tahun 2022 sampai akhir Desember 2024 kemarin adalah hitungan saya 75,8 triliun Bang Karni. Anda bisa bayangkan ini jumlah yang sangat besar sekali. Tetapi apa returnnya buat publik hari ini? Nol. Tidak ada aktivitas pemerintahan di situ. Tidak ada aktivitas bisnis di situ. Artinya apa? 75,8 triliun itu kan uang rakyat dari pajak yang seharusnya setiap detik menghasilkan return, baik itu intangible ataupun tangible. Sehingga itu bermanfaat, kan gitu filosofi belanja yang berkualitas. Ini kita punya 75,8 triliun kita tanamkan di bumi penajam utara dan tidak mendapatkan return apa-apa. Dan ini adalah uang pajak. Alangkah berdosanya pengelola negara saat itu yang memutuskan 75,8 triliun itu dibenamkan dalam perut bumi
dan kemudian tidak ada return apa-apa. Dan saya kira ini adalah satu kejahatan finansial APBN menurut saya Bang, dalam kacamata kebijakan publik, bahwa itu adalah uang rakyat, uang kita semua. 1% uang kita kan harusnya memiliki multiplier effect buat kita juga, buat kemakmuran kita. Sementara ini karena ASN-nya juga belum ada, direncanakan, saya baca berita ini Bang, 2025 sampai 2029 ada 48,8 triliun lagi yang akan diberikan dalam IKN ini. Nah, saya harus bicara atas nama publik. Kalau seandainya jadwalnya tidak siap, berarti akan ada 124,6 triliun yang akan dibenamkan lagi di bumi Penajam Utara itu. Apakah ini kemudian ketersia-siaan? Harus ada orang yang bicara ini, bahwa ini adalah uang kita semua. Kalau tadi kita bicara LPG aja, berapa jumlah subsidi LPG itu kayaknya buat rakyat itu dijaga betul. Lah kita ini menyia-nyiakan 75,8 triliun kemarin. Tapi tidak memberikan manfaat apapun sampai hari ini buat perekonomian Indonesia.